Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, manusia diciptakan untuk beribadah. Setiap orang menyembah Allah yang benar ataukah menyembah suatu ilah. Seperti yang Tuhan kita tunjukkan, dimanapun harta kita berada, di situ hati kita berada. Itulah Tuhan kita atau Tuhan kita yang palsu. Beberapa orang memuja ketenaran, kehormatan, atau kekayaan. Mereka mungkin pergi ke gereja pada hari Minggu, tetapi pikiran mereka memikirkan hal-hal lain, dan di waktu senggang mereka terburu-buru melakukan apa yang benar-benar mereka sukai di atas segalanya. Konsep Tuhan palsu setua sifat manusia. Dewa-dewa palsu tidak hanya gagal menyelamatkan para pengikutnya, dewa-dewa palsu menghancurkan mereka. Saudara-saudari, Perjanjian Lama khususnya kitab Hakim-Hakim menceritakan kisah banyak orang yang meninggalkan Tuhan demi berhala lain dan mendapati diri mereka diperbudak daripada diselamatkan. Berhala-berhala kuno membutuhkan pengorbanan manusia untuk dipuaskan, tetapi berhala-berhala modern, kecanduan, materialisme, dan lain sebagainya perlahan-lahan menguras kehidupan para penyembah berhala. Jadi ketika Allah memerintahkan jangan ada Allah lain di hadapanku, Dia tidak dimotivasi oleh kecemburuan. Dia mengusulkan intervensi yang menyelamatkan jiwa. Dengan memuja Tuhan, kita memuja Dia yang berkata, "Akulah hidup," dan Dia memberi kita hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, pencuri dan pasar saham bisa mengambil uang kita. Ngengat dan mode yang selalu berubah dapat membuat pakaian kita usang dan tidak berharga. Semakin banyak kita berinvestasi dalam hal-hal semacam itu, pada akhirnya kita akan semakin miskin. Ketika kita mengarahkan pikiran kita ke surga dan berusaha untuk melihat kehidupan kita dengan perspektif hidup kekal, kita akan menuai hasil yang bersifat kekal, yaitu sebuah tempat suatu hari nanti di surga bersama Allah. Suster Faustina memberi kita dorongan tentang surga. Hari ini saya berada di surga dalam roh, dan saya melihat keindahannya yang tak terbayangkan, dan kebahagiaan yang menanti kita setelah kematian. Saya melihat bagaimana semua makhluk memuji dan memuliakan Tuhan tanpa henti. Saya melihat betapa besar kebahagiaan di dalam Tuhan yang menyebar ke semua makhluk, membuat mereka bahagia. Dan kemudian semua kemuliaan dan pujian yang muncul dari kebahagiaan itu kembali ke sumbernya. Dan mereka masuk ke dalaman Tuhan, merenungkan kehidupan batin Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tidak akan pernah mereka pahami. Sumber kebahagiaan ini pada hakikatnya tidak berubah, tetapi selalu baru, memancarkan kebahagiaan bagi semua makhluk. Saudara-saudari terkasih, kita mencintai Yesus dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya setiap saat. Tetapi kita masih menjadi mangsa berhala yang lebih kecil secara berkala.
berhala yang tampaknya tidak penting dapat tumbuh di hati kita tanpa terkendali, seperti debu yang berada di bawah tempat tidur. Mungkin kita terlalu banyak menonton TV, atau kita menghargai keluarga sempurna yang idealis dan ingin keluarga kita menyesuaikan diri dengan cita-cita itu. Atau mungkin kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bekerja, menyalurkan hobi, atau berolahraga. Yesus dan orang-orang kudusnya meminta diri kita untuk memeriksa hati nurani kita secara singkat sebelum kita pergi tidur. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.